Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kultum Ramadan pada kali ini, tema yang akan saya sampaikan adalah tentang kesalahan-kesalahan dalam kita mendidik anak. Kita ketahui, hadirin, anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita jaga, harus kita didik sebenar-benarnya agar besar nanti mereka menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai anak menjadi orang-orang yang tidak baik. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di antara kesalahan-kesalahan dalam kita mendidik anak, yang pertama adalah tidak mengawasi saat anak sedang menonton TV. Kita ketahui bahwasanya TV itu menyiarkan suatu acara-acara. Dan anak suka melihatnya. Terkadang ada acara-acara tontonan tidak bisa menjadi tuntunan, seperti acara-acara percintaan, sehingga anak-anak mengikuti percintaan tersebut. Masih kecil berpacar-pacaran, suka-sukaan, padahal pacaran haram dalam Islam hukumnya. Mendekati zina, wala taqrabuz zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina, karena zina suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Pacaran, pergaulan bebas, bersentuh-sentuhan dengan yang bukan muhrimnya haram. Percintaan. Ada lagi adegan tontonan kekerasan, sehingga sang anak meniru menjadi pribadi yang arogan, keras, kasar. Nah, ini tidak boleh. Maka kita awasi, kasih tontonan-tontonan yang bisa jadi tuntunan, yang beredukasi. Yang kedua, kesalahan dalam mendidik anak, tidak kemudian berlaku kasar kepada anak. Bahkan ada suatu kisah nyata, ada seorang suami istri yang ketika dia berkelahi, berantem dengan istrinya, suaminya berantem dengan istrinya, kemudian dia melemparkan anaknya yang usia 3 tahun itu ke rel kereta, sampai akhirnya kakinya itu buntung gara-gara kasar dengan anak. Ada lagi kisah nyata seorang orang tua yang menyuruh anak kandungnya yang 10 tahun usianya untuk mengamen. Ditargetkan harus setoran 50.000 per hari. Kalau kurang maka disiksa. Akhirnya terjadi, setorannya kurang dari 50.000, anak itu disiksa, diomelin, dipukulin. Akhirnya anak itu meninggal dunia di rumahnya sendiri. Orang tuanya kabur. Ini naudzubillah min dzalik. Ada orang tua kayak gitu, tega sama anak kandungnya sendiri. Dosa itu dosa. Anak mesti disayangi.
dicukupi sandang, pangan, papannya, sandang pakaian yang bagus-bagus, pangan yang bergizi, fase 5 sempurna, dan di tempat rumah tinggal yang layak buat anak, disayang. Kemudian kesalahan yang berikutnya, tidak dididik ajaran agama. Dari kecil anak harus dididik agama supaya mengerti, ya, mengerti ilmu agama, ya, mengerti ilmu akidah, ibadah, akhlak dari kecil. Masukkan ke TPA, Taman Pendidikan Al-Qur'an, agar dia bisa pintar membaca Al-Qur'an. Ya, atau yang bagus dari kecil, ya. Ya paling tidak SMP lah. Masukkan ke pondok pesantren. Lingkungan pondok pesantren lingkungan yang agamis bagi para santri. Selalu tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah di pondok pesantren. Selalu tiap hari ta'lim, mendapatkan ilmu, ya, dekat dengan para kiai, ulama, ya, masya Allah. Selalu berzikir setiap hari, masya Allah. Berkahnya anak di pondok pesantren. Bisa jadi orang-orang yang sukses, rajin salat, rajin tadarus, punya hafalan Quran, hafalan hadis. Dari kecil ajarkan agama, ya. Bawa anak-anak sholat ke masjid, ya, usia 8 tahun. Terus 7 tahun perintahkan sholat, belajar perlahan-lahan gerakan sholat, bacaan sholat, ya, kenalkan sholat duha, sholat tahajud, sholat sunnah rawatib, niatnya sholat ajarkan, ya, cara wudhu yang benar itu diajarkan supaya besar benar dia wudhunya, benar dia sholatnya. Ini penting. Jangan kita tidak peduli, jangan kita cuek sama anak, ya, nggak boleh. Yang penting-penting diajarkan kepada anak, ya. Saya kira itu, teman-teman semuanya, semoga ada manfaat. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.